Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat kepada kita semua. Salawat beserta salam marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Surah TV dimanapun berada dan pendengar radio DFM di frekuensi 87,6 MHz Kota Padang dan sekitarnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini di 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 23 November 2022. Kembali kita di Surah TV, yakni dalam program Dialog Publik. Tentunya pemirsa dimanapun berada, dalam dalam 1 jam ke depan insyaallah kita tentunya akan berbincang di sini dengan narasumber-narasumber kita yang luar biasa tentunya. Pemirsa dimanapun berada, yayasan merupakan suatu wasilah yang bisa membantu kaum muslimin dalam menyebarkan dakwah, kemudian pengembangan di bidang sosial serta pendidikan dan juga kemasyarakatan. Nah, banyaknya yayasan Islam yang ada di Indonesia ini menjadi bukti bahwasanya kaum muslimin memiliki keinginan atau tekad yang kuat untuk berjibaku menciptakan lingkungan serta generasi Islam yang kuat dan madani. Pada dialog publik kita pada kali ini, insya Allah bintang tamu kita berasal dari salah satu yayasan yang berada di kota Pekanbaru Riau, yakni Yayasan Imam Asy-Syafi'i Cendekia Riau. Dan sudah hadir bersama kita di studio pada malam hari ini narasumber kita. Yang pertama yakni adalah Ustadz Gino Gumara SS, yakni Kepala SMA IT Imam Syafi'i 2 Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz. Kemudian selanjutnya yakni guru kita Ustadz Ali Musri Semjan Putra MA Hafizallahu Ta'ala, Ketua Sekolah Tinggi Imam Syafi'i Cendekia Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selanjutnya juga ada Ustadz Gino Gumara SS, Ustadz Irwanzi SPD, Kepala SMP IT Imam Syafi'i Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dan juga yang terakhir yakni Ustadz Febrio Rozamli Putra SPD. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tapi pemirsa di manapun berada, pada malam hari ini tentunya sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber kita akan saksikan terlebih dahulu profil dari Yayasan Imam Asy-Syafi'i Cendekia Riau. Selamat menyaksikan. Yayasan Imam Syafi'i Cendekia Riau didirikan secara resmi pada tanggal 8 Januari 2011. Pada tahun 2014, yayasan ini mendirikan berbagai jenjang pendidikan dari TK hingga sekolah tinggi. Dan pada tahun 2018, seluruh jenjang pendidikan telah terakreditasi A dan unggul. Lembaga Pendidikan Imam Syafi'i atau lebih dikenal dengan Sekolah Islam Terpadu IMSYA terletak di pusat kota Pekanbaru, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta. Sekolah ini hanya berjarak 15 menit dari bandara dan bisa diakses dari beberapa jalur alternatif. Lingkungan belajar yang nyaman menjadi salah satu keunggulan dari sekolah ini. Kompleks Pendidikan Islam Terpadu IMSYA berdiri di atas lahan seluas 4 hektar, dengan bangunan utamanya 3 gedung sekolah setinggi 3 lantai, 2 gedung asrama dengan fasilitas AC di setiap kamarnya, serta masjid dengan kapasitas 2.000 jamaah. Untuk kenyamanan pembelajaran, sekolah ini menerapkan pemisahan gedung belajar antara siswa dan siswi, dan dilengkapi dengan sarana-prasarana lainnya seperti ruangan kelas ber-AC, lapangan yang teduh dan nyaman untuk berbagai kegiatan, lapangan olahraga indoor, lapangan olahraga outdoor, ruang UKS, ruangan perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium fisika, laboratorium biologi, dan laboratorium kimia.
Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional yang dipadukan dengan kurikulum agama atau diniyah. Pendidikan agama meliputi pendidikan akidah, tata cara ibadah, pelajaran hadis, dan pelajaran sirah. Dan dilengkapi juga dengan pembelajaran bahasa Arab, pembelajaran Iqra bagi jenjang TK, pembinaan hafalan Al-Quran dengan target minimal 1 juz untuk program full day, dan minimal 2 juz untuk program boarding setiap tahunnya. Tenaga pendidikan direkrut dari berbagai universitas favorit dan diutamakan yang memiliki akidah yang benar. Untuk meningkatkan kualitas guru, secara berkala diadakan peningkatan kompetensi guru, baik melalui pelatihan, kajian, maupun pembekalan manajemen. Dengan pembinaan dari guru, peserta didik Sekolah Islam Terpadu IMSYA mampu bersaing dan berprestasi dalam berbagai bidang. Sejak tahun 2018, banyak lulusan SMA IT Imam Syafi'i yang melanjutkan pendidikannya ke universitas favorit yang ada di dalam Provinsi Riau maupun di luar Provinsi Riau, baik melalui jalur undangan maupun melalui jalur ujian tulis. Selain bidang keagamaan, siswa juga dibina dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti ekskul futsal, basket, panahan, badminton, dan lainnya. Untuk pembinaan di program boarding, secara rutin dilakukan pembimbingan tahsin dan tahfiz, kajian rutin santri, permainan dan perlombaan, pembiasaan pola hidup bersih, dan puasa sunnah. Pendaftaran siswa baru telah dibuka. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan mendaftar melalui website atau hubungi melalui nomor kontak yang tersedia. Mari bergabung bersama Sekolah Islam Terpadu IMSYA Pekanbaru dan melahirkan generasi Islami, Robbani dan rahmatan lil alamin. Masya Allah, Alhamdulillah telah kita saksikan sedikit tentang profil dari Yayasan Imam Syafi'i Cendekia Pekanbaru. Dan untuk lebih detailnya insya Allah kita akan berbincang santai atau menanya kepada narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin pertanyaan awal telah disebutkan sedikit tadi ya Ustaz, tentang kapan berdirinya. Untuk lebih detailnya nih Ustaz, lembaga atau sekolah yang kita lihat tadi seperti SD, SMP atau SMA itu sendiri, apakah di awalnya itu sudah dibangun secara keseluruhan atau bertahap dulu nih Ustaz? Mungkin siapa yang bisa jawab Ustaz? Betul. Nah, pada Ustaz. Mulai dari pinggir ya. Baik, alhamdulillah, karena memang yayasan kita pada dasarnya memusatkan perhatiannya di bidang sosial, keagamaan, dan pendidikan. Jadi di awal tahun 2014 yayasan mulai mengurus perizinan untuk pendirian sekolah, karena memang sebelum memulai aktivitas harus diizinnya dulu. Dimulai dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA secara berkelanjutan. Dan alhamdulillah di tahun 2015 secara resmi dimulailah program pembelajaran untuk semua jenjang ini, dan diikuti dengan pengurusan perizinan untuk sekolah tinggi kita. Berarti memang di awal itu untuk segala izinnya tentu pasti diurus dulu ya Ustaz ya? Dan mulai kita bangun dari jenjang TK ya Ustaz? Masya Allah TK. Terus Ustaz, saja mungkin terkait dengan lokasi detailnya sebenarnya di mana nih Ustaz? Masya Allah, mungkin bisa dijawab Ustaz. Apakah berada di satu lokasi ya, SMP kita, SMA kita, dan juga SD dan TK kita, atau dipisah tempatnya nih Ustaz? Alhamdulillah untuk lokasi ya, sekolah ya, atau Yayasan Imam Syafi'i Cendekia Riau yang membawahi beberapa lembaga pendidikan. Alhamdulillah ini berada di posisi yang sangat strategis, yang berada di tengah atau pusat kota Pekanbaru, ya, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta,
Kelurahan Perhentian Merupayan, Kecamatan Merupayan Damai. Insyaallah ini sangat dekat ya untuk jangkauan ya dari pusat kota Pekanbaru. Untuk lokasinya sendiri ya kita berada di dalam satu kawasan, dalam satu lingkungan ya, hanya saja di dalam kawasan itu ya tetap memiliki fokus ya di dalam mengembangkan lembaganya masing-masing. Ya di TK ya alhamdulillah kita memiliki gedung yang cukup memadai ya untuk aktivitas anak-anak kita di TK. Kemudian SD juga begitu, SMP dan SMA. Alhamdulillah kita memiliki kapasitas ya, atau gedung yang memadai untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar. Walaupun kita di dalam satu lingkungan, ya kita memiliki fokus ya sesuai dengan keinginan dari dinas kita. Kemudian kita juga memiliki fokus untuk mengembangkan kurikulum yang kita khaskan, yaitu kurikulum diniyah ya berdasarkan jenjangnya masing-masing, mulai dari TK, SD, SMP dan SMA. Alhamdulillah tetap fokus ya di dalam mengembangkan lembaganya masing-masing, insyaallah. Masyaallah. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Kalau boleh tahu nih Ustaz, yang menjadi spesifikasi atau menjadi pembeda dari sekolah-sekolah lainnya mungkin Ustaz ya, yang ada di sini, kira-kira apa nih Ustaz? Mungkin untuk jenjang SMP-nya ada program yang menjadi suatu khas di yayasan kita ini apa nih Ustaz? Ya, mungkin dari jenjang SMP dulu ya. Boleh. Insyaallah untuk jenjang SMP sendiri, alhamdulillah banyak hal ya yang sudah kita lakukan ya untuk berkontribusi ya memberikan layanan pendidikan terbaik kepada siswa dan siswi kita. Ya kekhasannya ya kita selain mengadopsi kurikulum dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, ya kita juga memiliki kurikulum khusus ya keagamaan ya atau yang kita kenal dengan SUBA ya, Sekolah Umum Berbasis Agama. Yang mana ini juga kita adopsi dari beberapa kunjungan ya, sekolah kita ke beberapa lembaga yang ada di luar provinsi. Dan ini juga kita alhamdulillah terapkan di sekolah kita, dan ini juga menjadi daya tarik ya oleh orang tua yang untuk memasukkan anaknya ke SMP IT Imam Syafi'i 2 Pekanbaru. Jadi kekhasan ini ya bisa kita lihat dari mata pelajaran diniyah yang hari ini kita terapkan ya. Kita belajar akidah ya, belajar fikih ya, belajar nahu, sorof ya, kemudian belajar qad dan imla, kemudian bahasa Arab yang juga menjadi program unggulan kita beserta dengan tilawah tahfiz. Ya, ini kita fokuskan ya bagaimana pengembangan kapasitas dari peserta didik kita, khususnya dengan 2 program unggulan, kemudian didukung dengan beberapa mata pelajaran diniyah, yang mana ini juga menjadi bekal ya untuk anak-anak kita nantinya ke depannya, khususnya di SMP. Masya Allah. Berarti bisa kita lihat ya bahwasanya pendidikan kurikulum yang umum itu disandingkan dengan diniyah ya Ustaz ya. Masya Allah. Tapi mungkin kalau untuk SD gimana Ustaz? Bismillah, selain dari kurikulum kita yang mengintegrasikan antara kurikulum nasional dengan kurikulum agama, selain itu di jenjang SD juga ada kelebihan lain. Yang pertama itu adalah pembelajaran yang PAIKEM, yaitu pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang mana sama-sama kita tahu bahwa anak SD itu adalah pada masanya itu masa bermain. Jadi kita menyajikan pembelajaran itu dalam bentuk permainan, sehingga anak-anak tidak merasa kalau dia itu sedang dalam tekanan, tapi dia enjoy dalam belajar. Nah itu yang disebut dengan fun learning kalau SD. Fun learning ya. Iya. Selain dari itu, walaupun kita SDIT, kita juga harus memiliki lulusan yaitu minimal hafal 3 juz. 3 juz. Ya, 3 juz. Itu program kita bersama dengan guru-guru Al-Quran yang sudah berkompeten untuk menjalankan program yang sudah ada. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mungkin kita sedikit beralih ke SMA. Nah, kita bahwasanya jenjang SMA ini merupakan jenjang pendidikan yang terakhir sebelum menuju perguruan tinggi ya Ustaz. Terkait dengan program-program yang diadakan oleh SMA nih Ustaz, apakah ada yang berhubungan dengan
yang menyukseskan anak-anak kita ini untuk masuk ke perguruan tinggi favorit atau bagaimana Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terkait dengan bentuk dukungan sekolah ya, terhadap anak-anak kita, terutama dalam membantu anak-anak kita melanjutkan pendidikannya, alhamdulillah kita sudah memiliki banyak sekali programnya. Yang pertama diantaranya adalah sekolah kita atau SMA kita selalu berupaya untuk menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi. Ya, alhamdulillah untuk saat sekarang ini sudah sekitar 15 perguruan tinggi yang sudah kita jalin kerjasama. Ya, baik dari di dalam provinsi Riau sendiri, di Kota Pekanbaru maupun di luar provinsi. Ya, sebagai contoh kalau di Pekanbaru sendiri kita sudah kerjasama dengan Universitas Riau, Universitas Lancang Kuning, Politeknik Kalteng Riau, termasuk dengan sekolah tinggi kita sendiri. Ya, terus juga kalau di luar provinsi kita juga kerjasama dengan UGM, Universitas Telkom, ya, Institut Telkom Surabaya, STDI Jember, ya, terus Stiba Ali bin Abi Thalib, ya, terus juga di Jogja ada Institut Jogja juga. Nah, tentu ini gunanya adalah kita memberikan jalur yang lebih mudah bagi siswa kita, ya, untuk bisa diterima di perguruan tinggi. Kemudian di antara kerjasama kita itu adalah adanya kerjasama khusus di bidang hafalan atau tahfiz. Nah, jadi bentuk poin kerjasama kita adalah siswa kita yang memiliki hafalan tertentu itu diberikan kemudahan untuk masuk ke universitas tujuan mereka. Bahkan itu bisa dikatakan tanpa tes gitu. Nah, inilah kemudahan yang kita berikan untuk siswa kita. Nah, kemudian untuk perguruan tinggi sendiri kita memberikan bekal kepada siswa kita itu sejak kelas 10. Nah, artinya kalau kita berikan di kelas 12, kita bilang itu sudah terlambat. Nah, maka kita berikan pembekalan mereka ini di kelas 10. Apa saja yang dibutuhkan untuk masuk ke kampus tertentu, apa persyaratannya, nilai yang dikejar nilai apa saja. Nah, ini. Nah, cuman memang yang paling penting yang kita tekankan di siswa kita adalah selain bentuk tadi secara akademis, mungkin perlu disampaikan bahwasanya hal yang paling mendasar yang perlu dimiliki siswa adalah peningkatan adab dan akhlaknya dulu. Nah, ini kita tekankan karena begitu mereka menamatkan dari sekolah kita, mereka akan membawa nama sekolah kita ke kampus-kampus mereka. Nah, maka ini yang kita tekankan bahwasanya adab dan akhlaknya perlu kita tempa secara baik. Bahkan di beberapa aturan kita sampaikan bahwa syarat pertama untuk kenaikan kelas itu adalah memiliki adab dan akhlak yang baik. Nah, jadi pada saat kita kirim ke kampus-kampus yang mereka minati, mereka bisa memberikan pandangan bahwasanya kita meluluskan siswa yang tidak hanya cerdas tapi juga memiliki akhlak yang baik. Masya Allah. Baik. Kalau biasanya kita tahu ya, Ustaz, ya, untuk naik kelas itu adalah penilaian seperti matematikanya harus 90 gitu ya, atau pendidikan IPA-nya, pelajaran IPA-nya nggak boleh di bawah rata-rata dan segala macam. Tapi ini yang ditekankan adalah tentang adabnya, Ustaz, yang sangat fundamental tentunya. Baik, Masya Allah, sangat menarik ya pemirsa rahmatullah SWT. Tapi kali ini kita bergeser sedikit dari SMA ke sekolah tinggi ini. Nah, tentunya di Yayasan Imam Asy-Syafi'i Cendekia Riau ini juga memiliki sekolah tinggi, dan tentunya kita akan tanyakan lebih detail ya terkait dengan sekolah tinggi ini kepada guru kita Ustadz Ali Musri Semjen Putra MA Hafizahullah Ta'ala. Namun tentunya setelah jeda berikut, dan selamat menyaksikan jeda terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali lagi kita dalam program Dialog Publik pada malam hari ini. Alhamdulillah masih bersama narasumber kita, yakni dari Yayasan Imam Asy-Syafi'i Cendekia Riau. Tadi kita sudah bertanya-tanya sedikit ya terkait dengan bagaimana di SD, SMP dan juga SMA. Dan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan mewawancarai sedikit guru kita, yakni Al-Ustadz Ali Musri, Dr. Ali Musri Semjen Putra MA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah, kefalik ya, Ustaz. Khair, alhamdulillah. Khair, alhamdulillah. Ustaz, sebelumnya kita tahu nih, Ustaz, kalau Ustaz kan sebelumnya berada di SD Jember, Ustaz. Iya, benar. Nah, sekarang Masya Allah sudah di Riau nih, Ustaz, lebih dekat ke kampung, Ustaz. Nih, gimana ceritanya nih, Ustaz? Masya Allah. Ya, alhamdulillah saya mulai merintis SD Imam Asy-Syafi'i dari 2007. Kemudian juga pernah menjadi ketuanya, kemudian setelah 2013 menjadi dosen sampai 2022 ini. Ya artinya sudah sekitar 15 tahun di sana. Masya Allah. 15 tahun, dan
cukup besar. Alhamdulillah STDI sudah besar ya, sudah berkembang. Jadi satu harapan kita adalah yang selalu kita harapkan dari dulu adalah di mana hendaknya dakwah kita ini memiliki SD pada setiap kecamatan yang ada di Indonesia. Masya Allah. Dan memiliki SMP pada setiap kabupaten di setiap pulau wilayah Indonesia, dan SMA pada setiap provinsi, kemudian perguruan tinggi pada setiap pulau minimal begitu. Masya Allah. Dan alhamdulillah sekarang sekolah-sekolah tinggi udah banyak yang muncul ya. Nah, di Sumatera saya tahu kita yang ini ya STS ini yang berdiri pada 2016 dan waktu itu sebetulnya Ana sudah ditawarin oleh ketua yayasan dan diminta untuk ikut bergabung. Cuman masih dalam masih membantu lah STDI untuk berkembang, dan pada tahun 2022 ini STS ini membuka 5 program studi, artinya sudah 7 prodi. Sudah ada 7 program studi yang lebih bervariatif. Ya, dan setahu kita sekolah tinggi yang ada belum ada yang melebihi dari 2 program studi. Tapi STS sekarang sudah 7 program studi yang bervariatif ya. Di mana program studi tersebut diantaranya ada yang pertama ekonomi syariah. Itu yang pertama dulu, kemudian perbankan syariah, itu yang 2 prodi awal. Sekarang tambah 5, diantaranya adalah hukum ekonomi syariah, hukum keluarga Islam 2, kemudian manajemen pendidikan Islam MPI, kemudian pendidikan bahasa Arab 4, yang kelimanya adalah ilmu tafsir dan ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi bagi lulusan pondok-pondok kita sekarang sudah bisa memilih prodi-prodi yang tepat bagi mereka. Ya, ada 7 program studi. Ya. Dan program studi ini cukup variatif dan tentu yang sangat-sangat dibutuhkan juga oleh kebanyakan lembaga pendidikan tinggi kita, terutama adalah masalah manajemen pendidikan bahasa Arab dan juga prodi-prodi lainnya, hukum keluarga Islam dan juga prodi ilmu tafsir dan ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, Ustaz. Ustaz, tadi sebagaimana yang Ustaz jelaskan tadi ya, niatnya Masya Allah ya Ustaz ya. Kampus kalau bisa ada di setiap pulaunya ada ya Ustaz ya. Iya. Nah, tentu ini sebagai bentuk pengembangan pendidikan Islam ya Ustaz ya. Iya. Nah Ustaz, ada yang menarik sedikit nih dari bahan yang sempat Anda baca nih Ustaz. Ternyata di kampus kita ini, STS nih Ustaz ya, kurikulumnya 70% mengadopsi kurikulum Universitas Islam Madinah nih Ustaz. Iya benar. Nah sebenarnya motivasinya apa nih Ustaz? Sebagaimana waktu kami merintis dengan teman-teman di Jember, itu ada juga yang motivasi awalnya adalah juga untuk istilahnya ya bayangan Universitas Islam Madinah di Indonesia lah gitu ya. Itu diantaranya motivasi teman-teman mendirikan sekolah tinggi itu. Kita adopsi kurikulum dari Universitas Islam Madinah. Dan yang jelas kurikulum Universitas Islam Madinah itu dibuat oleh para ulama-ulama yang tidak asing lagi dikenal di dunia Islam ya. Dan mereka tentu mengkaji apa yang perlu disampaikan yang dipelajari oleh setiap penuntut ilmu, dan hasilnya kita lihat ya di mana bagai dunia Islam lulusan Universitas Islam Madinah cukup berpengaruh di dalam memperbaiki pemahaman keislaman kaum muslimin secara umum. Nah, apalagi di negara kita. Jadi tentu kita belajar ke apa yang sudah berhasil, bukan memulai mencoba-coba sendiri gitu ya. Dan ini sudah terbukti kurikulumnya, artinya ibarat obat ini sudah sudah banyak masuk labor, sudah menghasilkan berbagai hasil ya. Terbukti, akhirnya kita mengadopsi banyak kurikulum di sana. Ya, terutama ya juga di kemoderatan di dalam berpikir ya, apalagi untuk membentengi generasi muda kita dari paham-paham yang baik yang ekstrem kiri mau ekstrem kanan gitu ya. Maka paling tepat sebetulnya kurikulum itu untuk kita kembangkan di perguruan tinggi kita, dan ya kita pengen mengembangkan itu di setiap perguruan tinggi kita agar memang alumni yang dihasilkan dari perguruan tinggi ini betul-betul berkualitas, itu yang utamanya.
berkualitas secara keilmuannya itu. Masya Allah. Tentunya kita lihat ya dalam jurusan yang ada di kampus kita ini mengkombinasikan lebih dominan kepada ekonomi syariah juga ya Ustaz ya? Ada 3 yang ke sana, ada perbankan syariah, ada ekonomi syariah, ada hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah. Masya Allah. Tentunya mudah-mudahan lulusan sini menjadi ekonom-ekonom yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Sekarang banyak sekali ustaz-ustaz yang sudah fokus ke muamalah segala macam, ya sebagai generasi penerus mereka dan juga sebagai untuk menimba ilmu dari mereka. Nah, itu diantaranya yang mungkin juga sebagai penyegar lah bagi bidang-bidang studi yang ada ya, supaya tidak bosan mendengar itu saja yang dipelajari atau yang diketahui. Baik Ustaz, sebelum melanjutkan ke kampus ya Ustaz, kita mungkin kembali lagi kepada Ustaz Gino Gumara ya Ustaz. Nah Ustaz Gino Gumara ya, kita di SMA kita ini tentu siswa tidak hanya yang berada di sekitar lokasi kita ya Ustaz ya, banyak dari berbagai daerah juga ada ya Ustaz ya. Nah untuk mengatasi hal ini apakah sekolah kita ada semacam boarding juga atau bagaimana Ustaz? Mungkin bisa jelaskan Ustaz. Ya, jadi memang kita sadari bahwasanya peminat di sekolah kita tidak hanya dari dalam kota saja. Jadi alhamdulillah dari luar kota pun juga sudah melirik sekolah kita. Maka dari awal pendiriannya sekolah kita sudah menyediakan 2 program, yaitu program full day dan boarding. Nah, jadi siswa kita bisa memilih, terutama untuk yang luar kota kita sediakan program boarding, sehingga pembinaannya tidak hanya di sekolah tapi juga di dalam asrama kita. Ya, jadi memang program boarding ini tidak hanya sebagai tempat penginapan saja, tapi memang kita berikan juga pendidikan tambahan di dalam asrama kita. Ya, baik berupa pembinaan tahsin, tahfiz, ya, bahasa Arab, dan juga kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Jadi orang tua tidak sekedar mencarikan tempat tidur untuk anak-anaknya. Nah, jadi ada nilai plus kita, dan ini juga merupakan pembeda antara program full day dan boarding kita. Kalau untuk SMP juga demikian Ustaz Irwanzi, mohon bisa dijelaskan lebih lanjut. Baik, untuk jenjang SMP sendiri itu juga memiliki program boarding, dan alhamdulillah juga sama ya dengan jenjang SMA. Kita mulai membuka program boarding di tahun 2015 juga. Jadi kita ada 2 program ya, program boarding dan full day. Nah, untuk program boarding ini juga menyeluruh ya siswa kita, ya, tidak hanya di Provinsi Riau saja ya. Beberapa siswa kita ada yang dari luar provinsi ya, seperti provinsi tetangga ya, Sumatera Barat ya, kemudian ada yang dari Jambi, ada yang dari Sumatera Utara. Alhamdulillah juga menuntut ilmu di sekolah kita yang mengambil program boarding ini. Ya, sesuai yang disampaikan oleh Ustaz Gino tadi, kita juga memiliki program khusus ya untuk santri-santri kita yang boarding ya. Tadi juga kita sudah sampaikan bahwasanya kita fokus memberikan layanan pendidikan khususnya di ilmu-ilmu syar'i, kemudian di Al-Quran ya. Ini berbeda ya antara boarding dan full day untuk target atau capaiannya. Kalau untuk boarding itu ya santri kita dalam 3 tahun ya mereka menempuh pendidikan ya di jenjang SMP itu mereka diwajibkan ya untuk menghafal 6 juz. 6 juz. Sedangkan siswa kita yang full day itu 3 juz ya selama masa pendidikannya 3 tahun itu. Dan ini ya kita lihat ketika nanti siswa kita yang SMP ya santri kita yang boarding itu nanti lanjut ke SMA, mereka akan mengikuti ya hafalan lanjutan ya, tidak fokus ke hafalan baru lagi ya. Mereka ada hafalan lanjutan yang mana ini tertuang di dalam kurikulum Al-Quran yang ada di sekolah kita. Itu ya untuk gambaran kegiatan atau aktivitas kita di kesantrian boarding ya, yang mana nanti kita berharap ya santri-santri kita ketika menyelesaikan pendidikannya di boarding, mereka memang sudah layak tampil ya, karena ini salah satu dari misi sekolah kita, yaitu mereka itu kita wajibkan ya atau kita ajari ya untuk bisa tampil ya di depan masyarakat nantinya. Ya, di sekolah juga kita bekali mereka ya, kita sudah ajarkan santri-santri kita, kita berikan kesempatan kepada mereka ya, contoh kecilnya saja menjadi imam ya di masjid kita. Jadi ada beberapa santri kita yang sudah kita tugaskan ya, mereka adzan, kemudian mereka kita tugaskan menjadi imam di masjid kita. Ya, ini sebagai salah satu bentuk ya
upaya kita supaya nanti santri-santri kita ketika mereka pulang seperti mereka libur ya, itu pulang, kemudian kita berharap mereka juga sudah berani tampil nih ya di masjid ya atau di mushola di mana tempat mereka tinggal. Nah, ini harapan kita bagaimana mereka itu bisa tampil ya, santri-santri kita itu bisa tampil. Ya, ini plusnya ya. Selain nanti kita membina karakter mereka yang memilih program boarding ini ya, karena memang khas sekali ya untuk program boarding ini, apalagi menjadi harapan ya dari orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di boarding SMP ataupun di SMA Imam Syafi'i Pekanbaru. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian Anda sedikit beralih ke Ustadz Febrio Rozamdi Putra SPD. Ustadz, sebagai kepala SD nih Ustadz, kita mengetahui bahwasanya SD itu anak-anak yang berada di rentang umur 6-12 tahun ya Ustadz ya, atau 6 sampai dengan 11 tahun. Tentunya ini adalah masa-masa pertumbuhan ya Ustadz. Nah, tentunya antara guru, kemudian orang tua juga harus ada sinkronisasi dalam pendidikan. Nah, kira-kira di SD kita ini bagaimana? Apakah ada hal-hal yang menunjang orang tua untuk ikut ke dalam pendidikan anak sesuai dengan apa yang diajarkan di sekolah, atau bagaimana Ustaz? Kontrolnya begitu Ustaz? Pada Ustaz. Baik, betul sekali bahwa anak-anak usia SD 6-12 tahun itu adalah anak-anak pada masa pertumbuhan. Kalau kita beranjak ke teori psikologisnya ya, itu adalah teori Burner, itu anak-anak pada tahap pra-operasional konkret. Masya Allah. Bahwa anak-anak pada usia itu golden age, dia harus mendapat kasih sayang penuh daripada kedua orang tuanya, begitu juga dengan guru. Nah, di SDIT Imam Syafi'i Cendekia kita bekerja sama dengan orang tua, guru, dan lingkungan sekolah. Kenapa? Karena keberhasilan anak itu adalah antara 3 aspek tadi itu. Orang tua, guru, dan lingkungan. Nah, anak yang kita ajarkan tentang adab, tentang karakter di sekolah, kita akan kontrol melalui yang pertama buku komunikasi. Nah, setiap anak memiliki buku komunikasinya, di situ akan dicatat karakter-karakter apa yang akan di-PR-kan untuk anak-anak selama dia di rumah. Dan nanti akan dikumpulkan, diperiksa oleh wali kelasnya. Selain dari itu, wali kelas juga wajib memberikan laporan perkembangan anaknya 1 kali sebulan melalui daring, atau nanti 1 kali 3 bulan melalui terima lapor. Nah, di sana kita akan melihat apa keluhan dari orang tua. Terkadang memang kita melihat anak kita ini di sekolah dia patuh dengan guru gitu ya. Kemudian dia melaksanakan semua perintah dari guru, tapi ketika di rumah mungkin mereka sedikit berubah gitu ya. Nah, orang tua akan menyampaikan keluhan-keluhannya kepada kita, dan kita akan menyikapi itu, mencari solusinya. Antara sekolah dengan orang tua ini adalah kunci untuk keberhasilan anak kita pada masa pertumbuhan dan perkembangannya ini. Nah, Masya Allah. Tentu ini sangat luar biasa ya Ustaz ya, dari yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya ada check and balance juga ya Ustaz ya, antara orang tua dan juga guru, bagaimana menjadikan anak ini menjadi benar-benar siswa yang teladan di rumah dan juga teladan di sekolah bagi teman-temannya. Mungkin juga lanjut ke Ustaz Ali Muhsin ya Ustaz. Sebagai guru dan juga sebagai kepala ya Ustaz ya, di STES ya, ketua ya Ustaz ya, berada di lingkungan kampus kita ini atau lingkungan yayasan secara umum Ustaz. Tadi jika kita lihat di profil kita bahwasanya yang belajar itu tidak hanya siswa nih Ustaz, ternyata guru-gurunya atau pegawainya juga belajar ya Ustaz. Bagaimana nih Ustaz belajarnya guru-guru kita dan juga pegawai kita Ustaz, menyingkronkan antara waktu mengajarnya, kemudian kajiannya dan segala macam, mungkin bisa jelaskan Ustaz? Memang salah satu program yang baru kita lancarkan untuk semua guru di jenjang pendidikan ini, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, itu pembinaan akidah dan manhaj yang kita lakukan setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 10, 2 kali dalam sebulan, setiap pekan genap. Jadi mereka ini perlu diberi wawasan tambahan-tambahan. Di samping juga di dalam pembinaan ini tentu akan banyak juga selingan-selingan berbagai informasi-informasi dalam mendidik. Ya, itu diantaranya yang kita lakukan sekarang program-program ini. Karena memang
guru kadang-kadang karena sudah sekian lama mengajar tanpa ada dicas juga bisa lemah baterainya gitu ya. Atau mungkin ada yang lupa, mungkin ada yang salah paham segala macam. Dan ini di antara program yang memang dibuat ya, karena Ana di yayasan ini memiliki 2 posisi. Sebagai apa itu, Ustaz? Yang pertama sebagai pembina bagian pendidikan. Yang kedua sebagai ketua STS. Ya, walaupun sekarang lagi sedang proses menuju institut. Nah, jadi kalau tugas-tugas sebagai pembina pendidikan ya dari program-program kita mulai dari guru dulu. Nanti mungkin akan kita benahi lihat kurikulum yang nyambung ya, dan nyambung antara TK, SD, SMP, SMA. Ini harus kita lihat sinkronnya, linearnya gimana gitu ya. Nah, ini di antara hal-hal yang ke depannya akan kita lakukan. Tapi karena dalam 6 bulan pertama ini masih fokus ke sekolah tinggi karena banyak benahi, ada 5 prodi yang harus dibuat berbagai perangkat-perangkatnya. Jadi masih hanya sebatas dulu pembinaan dari sisi materi setiap hari Sabtu untuk semua guru-guru, dan itu di absensi. Masya Allah. Ya, di absensi, gurunya juga di absen, muridnya juga banyak guru absen, murid sekarang guru juga di absen, juga di absen, supaya mereka mengikuti kegiatan dengan serius. Itu di antara program yang baru kita jalankan, walaupun kedepannya akan ada mungkin seminar-seminar khusus untuk intern guru saja, seminar ilmu pendidikan, psikologi anak dan lain sebagainya, ataupun mungkin materi-materi yang sifatnya umum perlu kita pembahasan akidah juga kita seminarkan saja. Tidak mungkin karena terlalu lama ya menunggu ada waktu segala macam. Mungkin nanti akan kita adakan seminar mungkin sekali 3 bulan, sekali 6 bulan. Itu diantaranya juga meningkatkan kualitas guru ini, diantara seperti itu. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Tapi Ustaz, sekarang kita sedikit berbicara tentang prestasi, Ustaz. Masya Allah. Kalau boleh tahu nih, Ustaz, mulai dari SD boleh, Ustaz ya? Dari SD ya, Masya Allah. Sejauh ini prestasi kita di SD apa saja nih, Ustaz? Masya Allah. Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Baik, prestasi itu ada di bidang akademik dan akademik, ada di bidang agama dan ada di bidang umum ya. Tapi yang terpenting itu adalah prestasi anak-anak kita itu adanya program yang berkelanjutan dari TK. Nah, dari TK kita, TK Imam Syafi'i 2. Ketika dia sudah berlanjut ke SD, nah di situ ada beberapa keunggulan yang dapat kita ambil, prestasi yang menurut kita cukup bagus ketika dia melanjutkan ke program SD kita. Nah, yang pertama itu adalah di umumnya calistung, membaca, menulis dan berhitung. Nah, lulusan dari TK kita itu pada umumnya dan hampir semua tuh sudah mampu untuk calistung, membaca, menulis dan berhitung, sehingga kita di SD nanti memberikan materi pelajaran itu lebih gampang, dan anak-anak bisa memahami materi-materi yang diberikan oleh guru. Selain dari itu, di bidang agama, di TK kita itu lulusannya ketika masuk SD yang kita lihat selama ini, alhamdulillah sudah bisa membaca Al-Quran, Iqra-nya sudah tamat. Sehingga kita di SD itu hanya memberikan program tahsinnya, tinggal tahsin dan tahfiznya. Nah, itu bagi anak-anak yang dari TK kita. Namun ada juga memang dari TK luar dan ada juga anak yang tidak TK, kita juga buatkan programnya, yaitu programnya adalah percepatan calistung dan percepatan membaca Iqra selama 3 bulan agar mereka ini sama dalam menerima pembelajarannya. Kemudian untuk prestasi di bidang umum, alhamdulillah kita pada bulan November ini meraih 46 medali emas, perak dan perunggu, itu tingkat nasional. Ada di bidang IPA, di bidang matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan PPKN. Selain dari itu, yang bidang umumnya, anak kita juga juara 2 dalam lomba matematika sekota Provinsi Riau. Di tingkat kota Pekanbaru, alhamdulillah anak kita juara 3 pada Olimpiade Sains. Nah, itu diantara di bidang umumnya. Namun tidak kalah juga di bidang keagamaan, anak kita juara 1 lomba bahasa Arab sekota Pekanbaru. Kemudian juara 2 Dai Cilik. Dan juara 3 hafalan juz 30. Nah, itu diantara
prestasi-prestasi yang telah kita raih. Namun baru-baru ini juga alhamdulillah sekolah kita berhasil masuk ke dalam program nasional, yaitu program sekolah penggerak. Masya Allah. Nah, sekolah penggerak ini adalah sekolah yang adalah program yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, yang mana kita masuk angkatan ketiga. Nah, di sana kita bersaing dengan semua SD di Indonesia. Dan di Kota Pekanbaru yang lulus dari 300 SD hanya 16 SD saja. Dan itu termasuk SD kita. Alhamdulillah. Nah, sekolah penggerak ini tentu melalui 3 seleksi, dan seleksi ini adalah langsung dilakukan oleh orang kementerian dari pusat. Apa manfaatnya? Yaitu manfaatnya adalah akan memberikan dampak positif bagi guru, karena guru akan didampingi langsung oleh orang pusat tentang implementasi kurikulum merdeka. Karena kita sudah beranjak ke kurikulum yang baru, sehingga nanti ujung-ujungnya itu adalah anak-anak kita bisa sesuai dengan tujuan dari kurikulum merdeka, yaitu siswa yang mencapai karakter Pancasila. Nah, alhamdulillah kita sudah lulus dan kita sudah siap untuk melaksanakannya. Untuk itu kita, sekolah, guru, siswa sudah siap untuk melaksanakan kurikulum merdeka ini. Dan tahun ini kita juga sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Kita masuk IKM, implementasi kurikulum merdeka dengan status yang tertinggi, yaitu mandiri berbagi. Nah, dia ada 3 status. Kita alhamdulillah lulus yang ketiganya gitu ya. Jadi baik di bidang agama maupun di bidang umum, kita berikan layanan itu kepada anak-anak kita. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Prestasi yang sangat banyak ya, saya alhamdulillah. Baik itu di tingkat Kota Pekanbaru, provinsi dan juga nasional, alhamdulillah. Jadi untuk SMP bagaimana nih Ustaz Irwanzi? Pada Ustaz. Alhamdulillah. Ya, untuk jenjang SMP sendiri, sejauh ini kita juga sudah menorehkan beberapa prestasi, ya baik tingkat kota, provinsi maupun nasional. Alhamdulillah juga kita beberapa kali mendapatkan medali ya dari beberapa ajang ya yang kita ikuti. Kita mengikuti Olimpiade Matematika dan alhamdulillah juga beberapa kali menjuarai di event nasional. Ya, ini juga mendapatkan medali emas ya, medali perak dan perunggu. Kemudian di bulan Oktober yang lalu kita juga mengikuti event nasional di bidang bahasa Inggris. Ya, siswa kita juga berhasil menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kemudian di bidang keagamaan ya, karena memang program unggulan kita ada Quran, kemudian ada bahasa Arab. Di tingkat kota kemarin kita sempat menjuarai Olimpiade bahasa Arab, juara 2 ya. Kemudian di tingkat provinsi kita juara 3 di ajang Olimpiade Bahasa Arab. Kemudian kita ikut serta ya meramaikan di event nasional ya di Jakarta di tanggal 4 sampai tanggal 6 di bulan November kemarin ya. Kita mengutus siswa kita, kemudian mengutus guru kita ya untuk mengikuti event Olimpiade Bahasa Arab ini. Ya, ini adalah realisasi dari program unggulan sekolah kita yang alhamdulillah mampu mencetak ya siswa yang berprestasi. Kemudian di olahraga ya, alhamdulillah kita juga memfasilitasi siswa kita. Ya, kita fasilitasi mereka dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ya, kita alhamdulillah di dalam satu waktu ya, di dalam 1 bulan kemarin menjuarai 2 event yang berbeda dan alhamdulillah hasilnya juga maksimal. Mendapatkan juara 1 di tingkat Kota Pekanbaru ya, menyaingi beberapa sekolah yang kita nilai juga bagus ya dalam pencapaian. Dan alhamdulillah kita juara 1 basket ya putra, dan kita berhasil membawa piala juara umum ya, untuk pulang ke sekolah kita. Dan ini prestasi yang sangat luar biasa ya, membanggakan insyaallah untuk sekolah kita dan mampu nantinya ke depannya ya SMP Taman Syafi'i 2 Pekanbaru ini bisa bersaing ya baik tingkat kota, provinsi maupun nasional insyaallah. Nah, Ustaz. Sekarang beralih ke SMA nih, Ustaz. Untuk SMA sendiri bagaimana Ustaz sejauh ini, Ustaz? Ya,
Alhamdulillah, tentu tidak mau kalah nih dengan adik kelas kita ya. Ya, jadi alhamdulillah di tingkat SMA pun sudah beberapa kali juga siswa kita mendapatkan ya beberapa prestasi-prestasi, di antaranya berkaitan dengan perlombaan sendiri. Siswa kita pernah memperoleh juara 1 di dalam lomba pidato bahasa Inggris ya, di tahun 2019 di tingkat Kota Pekanbaru. Berikutnya juga mendapatkan juara 1 lomba pidato bahasa Arab itu tingkat nasional yang waktu itu diadakan oleh Al-Wafi. Nah, berikutnya juga mendapatkan juara 2 di lomba pidato bahasa Arab yang juga tingkat nasional yang diadakan oleh Albina. Nah, artinya siswa kita di tahun 2021. Nah, artinya ternyata sekolah kita tidak hanya bisa bersaing di tingkat kota, namun juga di tingkat nasional ya dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Nah, ini memang hasil dari pembinaan yang kita laksanakan, yaitunya siswa kita setiap pekannya kita berikan program pembinaan muhadharah 3 bahasa. Nah, jadi setiap pekan bergantian mereka berpidato dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Nah, ini untuk melatih mental mereka. Nah, kemudian selain perlombaan seperti bahasa tadi, siswa kita juga pernah mendapatkan juara 2 dalam kategori desain grafis. Nah, artinya walaupun kita sekolah Islam, namun kita tidak melek teknologi. Nah, sehingga siswa kita juga berprestasi di bidang teknologi. Nah, yang terbaru ini, alhamdulillah, siswa dan siswi kita juga berhasil mendapatkan 9 medali emas, 8 medali perak, dan 2 medali perunggu dalam perlombaan Olimpiade Literasi dan Numerasi. Ya. Nah, namun kalau boleh sedikit bercerita, mungkin prestasi yang paling membanggakan yang bisa kami sampaikan ke orang tua anak-anak kami adalah yaitunya pada saat masuk ke sekolah kami mereka belum bisa membaca Al-Quran, sekarang mereka sudah bisa membaca Al-Quran. Ya. Nah, pada saat masuk ke sekolah kami mereka belum punya hafalan, sekarang mereka sudah punya hafalan. Nah, menurut kami inilah prestasi yang paling membanggakan yang bisa kami sampaikan kepada orang tua anak-anak kami. Masya Allah, luar biasa tentunya, Masya Allah. Kita lihat bahwasanya ilmu dunia, kemudian yang kita kejar dulu adalah ilmu akhirat ya, saudara. Ilmu akhirat dulu, baru insya Allah ilmu dunia tentunya akan mengikut ya, saudara. Dan tentunya mudah-mudahan program-program yang dilaksanakan maupun prestasi-prestasi yang telah ditorehkan ini bisa bermanfaat bagi anak-anak kita tentunya, dan khusus bagi kaum muslimin tentunya. Tapi insya Allah sedikit Anda tanyakan terkait dengan penerimaan siswa nih saat. Nah, untuk teman-teman kita di rumah ataupun orang-orang tua yang berada di rumah, seandainya ingin mendaftar ke sekolah kita, baik itu SD, SMP maupun SMA, ini caranya bagaimana nih Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan oleh salah seorang Ustaz. Pada Ustaz. Baik, alhamdulillah penerimaan siswa baru ya untuk seluruh jenjang kita dari jenjang TK, SD, SMP dan SMA. Alhamdulillah sudah kita buka di tanggal 1 Oktober 1 Oktober 2022 yang lalu. Alhamdulillah beberapa jenjang sudah melakukan seleksi ya gelombang pertama dari jenjang TK, SD dan SMP. Alhamdulillah sudah melakukan seleksi di gelombang pertama, dan Masya Allah ya, antusias dari orang tua sangat luar biasa ya untuk memasukkan anaknya ya di sekolah kita di Imam Syafi'i 2 Pekanbaru. Ya, adapun pendaftaran ya yang kita buka ini, orang tua bisa lakukan ya secara online ya, ataupun offline. Ya, dengan offline itu bisa langsung mendatangi sekolah kita ya, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta di Kompleks Pendidikan Imam Syafi'i Cendekia Riau, dengan mengunjungi ya kantor ya masing-masing dari jenjang kita. Karena memang kita beda jenjang ya, beda kantor juga, itu bisa mengunjungi kantor masing-masing dari jenjang yang atau lembaga yang diampuh. Kemudian untuk yang online-nya ini bisa mengunjungi website kita ya, tinggal klik ya di Google ya atau di YouTube, itu sudah muncul ya Imam Syafi'i 2 Pekanbaru. Itu bisa dicek ya di website kita secara umum ya. Itu sudah tergambar secara umum mulai dari jenjang TK, SD, SMP dan SMA. Itu sudah ada untuk websitenya dan bisa dicari ya di internet insyaallah. Seperti itu gambarannya untuk PPDB kita ya. Mudah-mudahan
Iya, mudah-mudahan untuk PPDB kita ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian untuk berakhirnya ya tentu mungkin ada pertanyaan ya dari orang tua, apa nih berakhirnya gitu untuk PPDB di Imam Syafi'i ya. Jika kuota sudah terpenuhi, ya, insya Allah pendaftaran akan kita tutup. Ya. Berarti sekarang masih bisa ya, Ustaz ya? Sekarang masih bisa. Jadi kita berharap Bapak Ibu ya kaum muslimin yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah kita ya baik dari jenjang TK hingga SMA, ya tafadhol ya segera ya selagi pendaftaran masih kita buka dan kuota masih ada gitu. Baik, mungkin seperti itu. Barakallahu fikum. Untuk jenjang perguruan tinggi sendiri bagaimana Ustaz Ali Musri? Untuk pendaftarannya nanti dibuka bulan Mei insyaallah. Bulan Mei ya, Ustaz ya? April Ramadan ya. Mei, Juni, Juli. Mei, Juni, Juli. Itu pendaftarannya. Cuman perlu informasi sedikit nih bagi yang hafal 30 juz. Itu diberi beasiswa full. Masya Allah. Jadi untuk angkatan tahun ini itu sudah kita terima 3 orang yang beasiswa full, 3 orang hafiz Al-Quran dan punya sertifikat membuktikan. Tentu ada tesnya, ada juga pembuktiannya. Itu diantaranya ya, bagi yang hafal 30 juz itu beasiswa full. Dan tentu nanti mudah-mudahan akan ada beasiswa yang lainnya, tapi untuk sekarang ini kita batasi yang hafal 30 juz dulu ya full beasiswanya. Bang ini fasilitas alhamdulillah kampus ya cukup representatif. Ya ruangan ya lebih dari cukup lah, pakai akses semacamnya. Fasilitas cukup. Tadi sudah digambarkan masjid dan lapangan parkir segala macamnya. Juga ruang-ruangan untuk seminar, untuk kegiatan-kegiatan alhamdulillah lengkap cukup. Ya asrama ya juga disediakan, ber-AC juga ya dengan ya lebih dari cukup kalau dibandingkan ya. Sangat menunjang untuk pendidikan. Pendidikan tinggal hanya semangat mungkin bagi yang belajar itu ada nggak gitu ya. Kalau bagaimanapun fasilitas cukup lengkap, tapi kalau semangat nggak ada, ya. Tapi kalau walaupun fasilitas kurang, tapi kalau semangat ada, tetap jalan ya. Itu jalan. Gitu. Betapa banyak orang belajar di bawah pohon pun jadi kan. Gitu. Tapi kan fasilitas ini hanya sebagai penunjang saja. Yang inti lebih utama itu adalah semangat dari kita sendiri. Bagaimana dalam menuntut ilmu itu ada apa tidak? Masya Allah. Ini tentunya kesempatan yang besar bagi pemirsa dimanapun berada yang memiliki anaknya yang ingin masuk ke jenjang SD, mulai dari TK, SD maupun SMP dan SMA serta perguruan tingginya yang nantinya akan dibuka. Tentunya ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa yang bisa dimanfaatkan. Terlebih bagi yang ingin masuk perguruan tinggi yang memiliki hafalan 30 juz, Masya Allah bisa langsung diterima Insya Allah ya Ustaz. Nah, dan juga dapat beasiswa full. Tapi Ustaz, mungkin terakhir nih Ustaz untuk pertanyaannya kepada Ustaz Ali Musri. Harapan ke depannya Ustaz, serta target besar yang ingin dicapai baik itu secara khusus oleh kampus kita maupun yayasan kita secara umum apa nih Ustaz? Yang pertama sekarang program kita adalah program pertama bangun kampus mandiri. Karena sekarang ini dari segi gedung masih untuk kampus masih tergabung dalam gedung bangunan yang berdekatan dan sama. Tapi kan gedung itu ada 2 sisi ya besar, 2 sisi. Dibagi sisi itu terpisah laki dan perempuan. Nah sekarang ini kita mungkin 2 pekan tuh akan membangun kampus mandiri sendiri untuk khusus untuk institut insyaallah yang dalam proses institut, kemudian juga asrama untuk putri. Itu untuk kedepannya adalah kita akan bangun juga kampus khusus putri saja untuk dari TK atau dari SD tadi. Kalau sekarang kan memang itu bangunan lengkap, tapi ada sisi kanan untuk masih siswi semua, kiri untuk laki-laki semua. Walaupun mereka tidak bercampur, tapi tetap kita akan upayakan ada lokasi yang sudah kita tinjau dan itu nanti akan khususkan itu untuk putra semua. Dan putri akan kita buat program tersendiri, baik mulai dari SD-nya sampai perguruan tingginya. Itu diantara kedepannya ya, termasuk program-program lain ya, ketersediaan tenaga pengajar. Yang sekarang kita akan lagi berkomunikasi dengan banyak pihak di luar negeri dan rencana kita juga merekrut dosen-dosen yang dari luar negeri. Masya Allah. Ya perkuliahan berbahasa Arab. Ya kecuali mata kuliah yang memang disampaikan bahasa Indonesia, yang umum misalnya, PPKN atau Pancasila dan seterusnya itu bahasa Inggris.
Dan sebagian yang dari awal sana pertama ini memang ada, karena ada yang dari umum ya, ada ya sebagian kecil itu mungkin dikatakan ya bandingkan 3% lah atau 5% lah yang mereka dari SMA umum masuk gitu. Tapi kasihan kita, karena mereka juga bersemangat menuntut ilmu, maka kita campur ke kasihan karena kita belum punya program i'dad lugawi. Mungkin ke depannya jika persentase yang untuk dari sekolah umum ini terlihat banyak, tentu perlu kita buka i'dad lugawi juga. Itu di antara-antaranya program-program ke depan yang sedang kita rencanakan. Tapi yang terdekat itu adalah pembangunan kampus untuk STS sendiri atau Institut IMSYA sendiri yang akan dibangun. Itu sekitar 4 tingkat ya, dengan gedung lokal semuanya terpisah, laki dan perempuan ya. Kuliah terpisah, dan juga semua mulai dari SD sampai SMA itu pendidikan terpisah. Nanti lebih kondusif ya, Ustaz, ya? Lebih kondusif. Tapi kan masih dalam satu kawasan. Nah, itu kadang-kadang juga ada yang yang nakal-nakal, tapi maka kedepannya kita akan full, kita akan khususkan secara lingkungan tersendiri, insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan segera bisa terrealisasikan ya, Ustaz. Amin. Amin. Insyaallah. Ya, Ustaz, mungkin sebelum kita tutup, terakhir yang kedua kali nih, Ustaz. Gimana? Motivasi sedikit nih dari Ustaz. Bagaimana orang tua itu tidak mikir-mikir untuk menyekolahkan anaknya gitu, Ustaz, untuk mendapatkan anaknya agar mendapatkan pendidikan yang bagus, terlebih yang memiliki kurikulum Islami yang bagus gitu, Ustaz. Karena kan terkadang kita melihat bahwasanya alhamdulillah untuk finansial cukup orang tuanya, namun enggan menyekolahkan anaknya di sekolah yang masya Allah basis Islam itu sangat kuat gitu, Ustaz. Fadhil, Ustaz. Pertama seorang orang tua itu dalam mendidik anak apa yang diinginkan. Kalau kita lihat hanya sekedar ingin mendapatkan dunia, betapa banyak orang tamat dari perguruan tinggi yang favorit tidak bekerja. Tapi betapa banyak orang yang tidak bersekolah, ada yang memiliki pekerjaan yang layak, penghasilan yang lebih daripada orang yang sudah bergelar sarjana. Jadi kalau soal dunia itu sudah dibagi Allah semua, kita hanya sebab saja. Tetapi satu hal yang tidak mungkin kita tidak akan lepaskan adalah masalah ilmu agama ini. Kita baik miskin atau kaya, melarat atau bahagia, ya kan, sakit atau susah, apapun yang namanya kebutuhan kita pada ilmu agama tidak akan bisa lepas. Kita butuh bagaimana cara sholat, cara wudhu, bagaimana mengenal Rob kita, bagaimana menjalankan berbagai seharian tingkah laku kita ini tidak membawa kepada dosa dan segala macam. Itu jauh lebih besar sebenarnya. Tetap makanya Allah panggilkan dalam Al-Quran itu, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu maksudnya apa? Apakah maksudnya kita sekolahkan duniawi atau ukhrawi yang penting? Bukan kita menyampaikan duniawi, tidak. Boleh, tidak masalah. Cuman kadang-kadang orang tua kan memotivasi kadang dalam masalah favoritnya gitu kan. Tapi tidak melihat juga unsur yang lebih penting. Betapa banyak orang sekarang pintar tapi tidak punya iman, itu bahaya sekali. Ya, banyak sekali, sehingga ketika dia memegang amanah, ya tidak benar-benar itu dengan baik, tapi untuk memanfaatkan diri, memanfaat kepada kepentingan pribadinya dan untuk kelompoknya. Itu yang sebenarnya yang penting diperhatikan orang tua. Dan juga trik dalam memilih sekolah, tidak hanya cukup melihat gambaran-gambaran informasi saja, tapi kunjungi sekolah itu sendiri. Ini trik ini. Kunjungi, lihat kebersihannya, itu yang pertama dulu. Ya kalau macam guru sama macam lihatlah sifat terjang bisa kita lihat kan. Untuk dosen dan guru juga kita lihat gitu. Kalau dosen ukurannya sertifikasi, kepangkatan akademiknya. Itu dosen gimana? Ini kampus dosen sudah berapa yang lektor, berapa yang profesor, ya lektor kepala. Itu nilai. Itulah membukti bahwa dosen ini benar-benar dia sebagai profesional. Kalau guru demikian juga, ya dilihat kualitasnya di dalam mengajar, keaktifan dalam ikut acara-acara ilmiah segala macam. Tidak hanya juga gedung yang megah saja. Kadang-kadang kan juga ya kan ada sebagian orang tua yang memiliki kemampuan malah lihat karena mahalnya dicari sekolah paling mahal gitu ya. Yang paling mahal gitu. Tapi belum tentu juga kualitasnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, intinya bukan mahal tidak mahal yang dilihat juga gitu. Tapi adalah benar-benar program yang ada di lembaga itu terrealisasi dengan baik atau tidak. Ada yang mengawasi dengan baik atau tidak. Itu yang paling penting di dalam setiap program-program yang ada.
Karena semua kelemahan-kelemahan ya dalam dunia pendidikan yang kita lihat itu banyaknya ada kelemahan dari pendidik sendiri. Kekurangan tenaga pengajar. Itu. Kemudian beban tenaga pengajar begitu besar sehingga karena mereka tidak punya napas untuk membaca buku juga. Tidak bisa mengembangkan dirinya juga gitu. Nah, ini jangan sampai demikian. Itu barangkali bagi para orang tua sebenarnya yang telah sering kita ingatkan bahwa kita tidak akan ditanya kenapa anakmu tidak lulus dari universitas favorit, tidak memiliki jabatan, pangkat segala macam. Tapi kita akan ditanya kenapa anakmu berbuat syirik, kenapa anakmu berbuat bid'ah, kenapa anakmu tidak sholat, kenapa anakmu berakhlak buruk, karena anakmu mencuri, jahat, segala macam. Nah, kalau tidak ada upaya dari orang tua untuk mendidik anaknya, pasti ini akan menjadi bumerang bagi orang tua di akhir kelak. Bahkan anaknya akan menuntut bahwa orang tua saya tidak pernah menyekolahkan saya dan mendidik saya di dalam keluarga untuk mengetahui hal-hal ini. Ya, bahkan nanti di akhir kelak ya anaknya masih lebih menyelamatkan dirinya. Di mana ya di akhir kelak orang tua akan lari dari anaknya, anak akan lari dari orang tuanya karena takut atas hak-hak yang telah lalaikan selama di dunia ini. Nah, oleh sebab itu bagi orang tua, renungkanlah bahwa satu kekayaan yang paling penting adalah punya anak yang soleh. Nah, insyaallah. Ini adalah aset yang paling penting bagi seorang orang tua dipikirkan bagaimana mencari anak yang soleh. Karena anak yang soleh itulah yang akan diterima doanya Allah SWT buat kita. Sebenarnya disebutkan Rasulullah SAW, apabila seorang meninggal, terputus semua amalannya kecuali 3, di antaranya ada anak yang soleh mendoakannya. Taruh sekarang anak kita sekarang berhasil memiliki komisaris perusahaan terkenal, mungkin memiliki gaji sekian ratus juta per bulan, dia kirim setiap bulan kita puluhan juta umpamanya, seberapa itu kita nikmati. Mana lebih berfaedah ketika kita akan dihisab, kita akan dijangkau, dijamah oleh api neraka, tiba-tiba ada doa dari anak kita, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dengan izin Allah doa itu diterima Allah, kita bebas dari azab Allah, kita diampuni dosa-dosa kita. Ini jauh lebih berarti dari semua pemberian duniawi walaupun seberapapun jumlah uang yang kita miliki. Tetapi dulu kenyataannya, anak yang tidak dididik dengan pendidikan agama, jangankan bisa membantu orangnya tiap bulan, ya nggak pernah ingat orang tuanya. Kalau sudah jadi orang hebat kan gitu, karena dia tidak dididik kan tuh. Bahkan untuk malu dia orang tuanya kadang kalau diketahui oleh orang lain suka orang tuanya kan gitu. Ini efek dari apa? Karena itu ya ada kisah itu ini seseorang curhat gitu, betapa dia punya paman yang sudah stroke total, anaknya tidak ada yang mau merawat sama sekali, dan anaknya ada, dan anaknya bukan orang yang miskin, tidak ada yang mau peduli dengan dia, tidak ada sama sekali. Subhanallah, sampai sedurhaka begitu, bahkan tidak reda orang tuanya tinggal di rumahnya. Subhanallah, musibah besar. Apa yang diharapkan dari pendidikan anak seperti itu? Ya, nah oleh sebab itu yang perlu bagi kita harapkan pada orang tua adalah tanggung jawab yang sebenarnya apa sih terhadap anak itu, adalah mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh, dan maka bahkan diajarkan sendiri Allah untuk meminta itu kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Diajarkan begitu pentingnya masalah anak ini. Ya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga para orang tua ya dulu ya waktu saya berpikir dalam mencari pendidikan ya, saya juga tidak, anak juga tidak mendapatkan artinya pengayoman yang dari orang tua benar-benar mendidik juga tidak, tapi selalu motivasi untuk belajar ada. Saya berpikir waktu itu, kenapa saya tidak mau masuk sekolah-sekolah umum yang kurang lah pendidikan agamanya. Saya pikir kalau saya gagal, kan punya cita-cita nih menjadi ini itu. Kalau saya digagal, terus apa yang dapat saya ambil? Terus saya pikir orang yang masuk aliyah, masuk sanawiyah, dia punya dua hal yang dia, yaitu ilmu agama dapat, ilmu dunia juga dapat. Saya pikir gitu. Ini saya pribadi waktu itu mencari sekolah tuh apa yang mau dipilih gitu kan tuh. Karena waktu itu saya pikir mau masuk kemana gitu. Pikirannya adalah selalu ke sini kan, dunia juga terbawa di sini gitu loh. Ada di sini gitu loh. Sebagai untuk sebab lah ya mencari pekerjaan kah atau untuk mencari jalan mendapatkan rezeki ya. Rezeki itu bukan dari semata kena gelar saja, ya, tapi adalah memang taufik dari Allah, dan kita hanya sebab saja. Kita lakukan sesuai kemampuan kita. Ya, yang terpenting itu adalah masalah agama. Betapa banyak orang kaya tidak punya agama,
betapa banyak orang pangkat tidak punya agama yang akhirnya dia mengorbankan dirinya juga orang lainnya, bahkan keluarganya. Demikian, terima kasih banyak untuk bincang-bincang kita. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita ucapkan kepada narasumber kita semuanya pada malam hari ini, yakni Dr. Ali Musri Senjan Putra, Hafizallahu Ta'ala, sebagai Ketua Sekolah Tinggi Imam Syafi'i Cendekia Pekanbaru. Kemudian Al-Ustadz Ginu Gumara SS, Kepala SMIT Imam Syafi'i 2 Pekanbaru. Dan juga Ustadz Irwanzi SPD, Kepala SMP IT Imam Syafi'i Pekanbaru, serta Ustadz Febrio Rozamdi Putra SPD sebagai Kepala SD Imam Syafi'i Pekanbaru. Dan tentunya mudah-mudahan dialog kita pada kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya bagi pemirsa yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah kita ini, yakni di Yayasan Imam Asy-Syafi'i Cendekia Riau. Tentunya bisa untuk melihat website sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustadz kita tadi, atau mengunjungi langsung lokasi kita yang telah kita sampaikan informasinya melalui video profil yang kita tampilkan di Surau TV. Dan sekali lagi jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada pemirsa dimanapun berada yang telah menyaksikan siaran kita pada malam hari ini. Dan juga kita ucapkan syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada segenap kru yang bertugas pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas pahala kita dan Allah jaga hati kita, amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dalam dialog publik. Marilah kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Barakallahu fiik.